Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Andari Dahlan, SHMKN, selaku dosen pengampu hukum waris beserta seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengerjakan soal terkait perhitungan tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Noveria Sekar Sulistyawati dengan NIM 81114212555. Sebelum kita masuk ke dalam soal, maka kita harus mengetahui terkait apa itu perkawinan kedua. Jadi, perkawinan kedua adalah perkawinan yang terjadi semisal ada seseorang yang sudah menikah untuk pertama kali, kemudian di dalam pernikahannya pertama itu ia pun bercerai dan meninggalkan anak. Dan setelah itu ia menikah lagi secara sah dan itu bisa disebut sebagai pernikahan kedua. Dan yang perlu digarisbawahi di sini dapat disebutnya sebagai perkawinan kedua bila di dalam perkawinan sebelumnya meninggalkan anak. Kemudian masuk kepada apa itu kontrol manfaat. Nah, kontrol manfaat adalah hal yang mengatur bahwa suami atau istri kedua tidak akan menikmati manfaat yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diterima anak-anak dari perkawinan ke satu. Dan manfaat itu tidak boleh lebih besar dari 1/4 bagian dari harta suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya. Lalu, apa peran kita? Sebagai penegak hukum, maka kita berperan untuk menegakkan keadilan. Jadi, bila kita dihadapkan di dalam warisan pada perkawinan kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus adil. Kita harus melihatnya secara adil. Dan di dalam soal nanti kita juga akan menemukan perjanjian kawin. Sebenarnya perjanjian kawin itu apa? Perjanjian kawin adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan, di mana isinya adalah biasanya harta bawaan dalam perkawinan. Jadi, kalau misalnya tanpa perjanjian kawin, maka hartanya akan melebur, harta suami dan istri akan melebur menjadi satu, menjadi harta bersama. Masuk kepada soal. Jadi, di dalam soal diketahui bahwa P meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak dalam perkawinan kedua bernama K dan L. Seorang anak dalam perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan P membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta. Berapa jumlah harta warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris P? Nah, untuk sebelum kita lebih jauh lagi, di dalam pengerjaan soal, untuk lebih memudahkan, maka kita akan menggunakan beberapa istilah, yaitu ada P plus atau P mati. Tadi kan sudah diketahui di dalam soal kalau P itu yang meninggal dunia. Lalu ada HBP, harta bawaan P, HP plus, harta persatuan, HBK, harta bawaan K, HWP plus, harta warisan P mati, AWP plus, ahli waris P mati, TPK tanpa perjanjian kawin, UP, untung persatuan, RP, rugi persatuan, HCP, harta cuma-cuma P, HCK, harta cuma-cuma K, HP, harta P, dan HK, harta K. Jadi untuk pengerjaan soal kali ini, istilah-istilah ini akan akrab nanti akan kita gunakan di dalam pengerjaan soalnya. Lalu masuk ke step berikutnya untuk menjawab pertanyaan. Yang harus dilakukan pertama adalah membuat bagan terlebih dahulu. Jadi, tadi kita sudah mengetahui bahwa P yang meninggal, di dalam perkawinan kedua dengan K, dan di sini ada TPK tanpa perjanjian kawin, dan ada L, anak di perkawinan kedua, dan juga B, anak P di perkawinan yang pertama.
dengan harta bawaan P sebesar 24 juta, harta bawaan K sebesar 6 juta. Jadi, harta persatuan mereka tadi di soal, harta di saat setelah P meninggal, harta warisan P meninggal, itu ada 60 juta. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, kalau kita sudah tahu bagian ini, dan ini juga, lalu kita harus menghitung untung persatuan, UP. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Kita harus menghitung dengan cara selisih HP plus dikurangi jumlah harta bawaan. Tadi kan kita sudah tahu di soal kalau nih harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta ya. Jadi di sini ada 60 juta dikurangi jumlah harta bawaan yaitu harta bawaannya P dan juga harta bawaannya K. 24 juta ditambah 6 juta menjadi 30 juta. Jadi 60 juta dikurangi 30 juta menjadi 30 juta. Dengan RP 0, tidak ada rugi persatuan karena adanya untung persatuan. Tidak ada harta cuma-cuma P dan tidak ada harta cuma-cuma K. Lalu untuk selanjutnya adalah kita menghitung harta P. Bagaimana caranya? Caranya, harta bawaan P ditambah setengah UP untuk persatuan atau rugi persatuan, ditambah harta cuma-cuma P. Dapat kita ketahui bahwa HP adalah 24 juta. 24 juta ditambah setengah dari UP, yaitu tadi 30 juta ditambah HCP 0. Jadi 24 juta ditambah setengah dari 30 juta, yaitu 15 juta, menjadi 39 juta. Lalu, harta K, yaitu rumusnya hampir sama, yakni harta bawaan K ditambah setengah untung persatuan atau RP ditambah harta cuma-cuma K. Jadi, 6 juta harta bawaan K ditambah setengah dari untung persatuan tadi yaitu 30 juta menjadi 6 juta ditambah setengah dari 30, 15 menjadi 21 juta. Jadi HK ada 21 juta. Next. Untuk step selanjutnya adalah membagi harta persatuan. Tadi kan harta persatuannya ada 60 juta nih setelah pernikahan. Lalu 60 juta tadi karena tanpa adanya perjanjian kawin, maka itu kan menjadi harta bersama, harta punyanya P dan juga K. Maka harus dibagi nih, dibagi secara adil, secara rata, menjadi setengah-setengah. Jadi setengah dari 60 juta adalah 30 juta, setengah dari 60 juta adalah 30 juta. Jadi masing-masing P dan K mempunyai 30 juta. Nah, tadi kan kita di soal harus tahu juga nih, ahli waris P. Ahli waris P AWP plus itu ada K, istri, L, anak dari pernikahan kedua, dan B, anak dari pernikahan pertama. Jadi ada 3 ahli waris ya, K, L, B. Ada 3 ahli waris, berarti sepertiga. Jadi tadi kan harta warisannya P kan 30 juta. 30 juta dikali 1/3 menjadi 10 juta. Jadi masing-masing ahli waris P mendapatkan 10 juta. Next. Nah, inilah akan muncul istilah kontrol manfaat. Mencari harta K plus harta warisan untuk K tanpa kontrol manfaat. Jadi tadi kan aku udah mention sebelumnya di awal bahwa sebagai penegak hukum, kita harus mengutamakan keadilan. Jadi, di dalam penghitungan ini, kita harus menghitung nih, kan K, hartanya K itu sebagai seorang istri, itu kalau tanpa kontrol manfaat, dia bisa mendapatkan 40 juta. 40 juta ini didapatkan dari mana? Yaitu setengah dari 60 juta tadi, lalu ditambah 10 juta dari warisannya P. Jadi 30 juta ditambah 10 juta menjadi 40 juta.
Nah, setelah itu kita harus hitung nih dengan kontrol manfaat, mencari harta K plus harta warisan K dengan kontrol manfaat. Mencari manfaat K dulu dengan cara bagian K dikurangi harta K. Bagian K kan nih, ada 40 juta nih kalau tanpa kontrol manfaat. Jadi 40 juta dikurangi harta K. Harta K tadi yang sudah kita cari 21 juta. Jadi 40 juta dikurangi 21 juta menjadi 19 juta. Next. Kemudian untuk menentukan kontrol manfaat, tadi juga sudah saya mention di awal, itu ada dua indikator. Yang pertama, tidak boleh lebih dari seperempat HP. Nah, tadi kan hartanya P itu 39 juta. Berarti 1/4-nya dari 39 juta adalah 9.750. Kemudian, indikator kedua adalah bagian terkecil dari anak perkawinan sebelumnya, yaitu B otomatis. B sebagai anak pada perkawinan sebelumnya mendapatkan harta warisan sebanyak 10 juta. Nah, dari dua indikator ini dipilih yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil indikator yang pertama. Jadi, pada kasus ini kita akan memilih indikator pertama dengan jumlah 9.750. Jadi ini kontrol manfaatnya. Nah, oke. Ini masuk ke mencari kelebihan manfaat. Tadi kan kita udah tahu nih menentukan kontrol manfaatnya, terus kita ini manfaat K dikurangi maksimal manfaat. Tadi kan manfaat K adalah 19 juta. Terus maksimal manfaatnya 9.750 karena kita memilih indikator yang kecil. Maka 19 juta dikurangi 9.750 menjadi 9.250. Kemudian dari 9.250 ini akan dibagi rata pada masing-masing anak. Karena ada B dan juga L, maka ada dua anak. Jadi 9.250 dibagi 2 menjadi 4.625.000. Next. Ini kita udah hampir akhir nih. Harta warisan P plus P mati setelah adanya kontrol manfaat. Yang pertama, kita menghitung dari untuk anaknya, yaitu B dan L. Harta warisan P ditambah setengah kelebihan manfaat. Tadi kan udah dapat ya masing-masing 10 juta. 10 juta ditambah setengah dari 9.250, yaitu 4.625. Jadi 10 juta ditambah 4.625 menjadi 14.625. Jadi masing-masing B dan L mendapatkan harta warisan sebanyak 14.625. Kemudian K sebagai istri itu mendapatkan berapa? Rumusnya adalah harta warisan K sebelum kontrol manfaat dikurangi kelebihan manfaat. Tadi kan tanpa kontrol manfaat 40 juta. Dan kelebihan manfaatnya 9.250. Jadi istri yaitu K mendapatkan 30.750. Jadi ini adalah bagian warisan dari masing-masing ahli waris P. Selesai. Jadi mudah kan? Jadi itulah penjelasan terkait soal di pembagian waris pada perkawinan kedua yang tanpa menggunakan perjanjian perkawinan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.